dan KA ya. Kali ini materi kita adalah kecerdasan artifisial. Namun sebelum kita belajar, kita seperti biasa, biar dapat berkah ilmunya dari Allah, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan ke depan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Terima kasih Tuan Mas. Iya, kita sudah baca doa. Semoga doa kita dijawab Allah ya. Ilmu yang hari ini kita dapat berkah dan bermanfaat untuk kita sekarang dan di masa depan. Nah, berikutnya, adakah dari temanmu yang nggak datang? Ada semua? Nah? Iya, ada semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah, langsung saja hari ini ya, Ibu akan menjelaskan pelajaran tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Minggu lalu ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Iya, berpikir komputasional. Ada berapa yang kemarin yang penting dari berpikir komputasional? Apa saja? Iya, dekomposisi ya, dan algoritma. Bagus, masih ingat pelajaran yang lalu, mantap. Nah, sekarang kita bahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Kita lihat. Nah, pernahkah kamu melihat video yang direkomendasikan YouTube atau TikTok? Kok bisa ya aplikasi tahu apa yang kita suka? Nah, pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu lihat video yang direkomendasikan YouTube atau TikTok? Sering pun ya. Iya. Misalnya video seperti apa? Video apa yang kamu lihat di YouTube? Cuci tangan. Video apa yang kamu lihat di YouTube? Cuci tangan. Iya, Japran. Video tentang pelajaran. Video tentang pelajaran. Iya. Di TikTok, siapa yang pernah lihat video TikTok? Iya. Ada cara wudhu yang baik dan benar. Alhamdulillah. Ya, kita info tentang tata cara wudhu yang baik dan benar. Kamu lihat di TikTok? Iya. Ya, kok bisa ya aplikasi tahu apa yang kita suka? Terkadang kita gini kan, kita suka ini video asik nih, sampai habis video itu kamu tonton durasinya 5 menit video itu 5 menit itu habis kamu tonton. Nah, sering kamu tonton, nanti dia akan menampilkan dengan tema yang sama ya. Jadi seperti itu. Gambaran awal dijelaskan bahwasanya prinsip kerja AI ini adalah dia menyimpan data sebanyak-banyaknya ya, sehingga dimunculkan kembali ketika kalian minta ya. Pas ketepatan kalian memang suka dengan tampilan video itu, maka dia akan sering muncul ya. Sering kalian scroll HP tentang makanan, maka hasil yang keluar adalah makanan. Pernah nggak pengalaman seperti itu? Iya. Kalau kamu scroll video tentang artis kesukaan kalian, maka itu aja yang keluar. Nanti scroll video lagi yang muncul. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengapa seperti itu ya. Selanjutnya ya, sebelum kita lebih jauh lagi belajar tentang kecerdasan artifisial biar enjoy ya, kita ice breaking. Semua berdiri.
tujuan pembelajaran ya. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu pertama mengenal konsep dasar AI ya. Di dalam AI itu ada data, ada pelatihan model, kemudian ada keputusan mesin ya. Dan yang kedua, membedakan alat atau teknologi yang menggunakan AI dan yang tidak. Misalnya mesin cerdas dan non cerdas. Yang terakhir ya, tujuan pembelajaran kita ini adalah kalian nantinya bisa menyampaikan pendapat tentang dampak positif dan negatif dari AI atau kecerdasan artifisial. Ya, ketiga hal inilah yang nanti menjadi tujuan pembelajaran kita. Kalian harus dapat ini ya dari pembelajaran kita. Nah, untuk itu anak ibu kalian harus semangat ya, belajar itu harus serius. Harus perlu dengan kemarin bilang imajinasinya ya, dengan imajinasi yang positif maka akan membuat pembelajaran kalian positif dan berhasil ya. Berikutnya ibu kalian lihat ya, materinya tentang kecerdasan artifisial ada di video pembelajaran ini. Kalian simak betul-betul ya, apa yang kamu rasa ingin dicatat silakan dicatat, yang kamu rasa penting silakan dicatat ya, sambil menyimak videonya. Jangan ada yang main-main, silakan. What's up? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth. Yang diinisiasi oleh David Harvey, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 jenis dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan modeling. Searching adalah teknik menghubungkan kata yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik mencari kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi penjualan target. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin peraturan kendaraan. Planning adalah teknik mengajarkan pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja yang menggunakan dari AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola data dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidakpercayaan manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat menguntungkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien laki, maka analisa klinik yang diberikan AI akan lebih sesuai dengan kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat
mendapatkan informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat bisa digunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan terperiksa. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan sebagai servis yang mulai digantikan oleh AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, diagnosis awal penyakit, dan mendeteksikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis dan pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang diskasi secara personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengenali hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana lingkungan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau belajar siswa dan merekomendasikan materi atau nilai yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Sebelum itu, teknologi AI sama itu nggak ada resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah digunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI seperti apa? Yuk, tulis beberapa dari video yang di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan Ya, udah ditonton tadi kan video pembelajarannya ya. Siapa yang mau menjelaskan hal apa saja yang kamu dapat dari file video tadi? Yuk, hal apa yang kamu dapat? Yang kamu ingat, kalian ingat ya apa ya kira-kira dari video tadi? Bu, saya ini tuh tentang ininya. Bu, saya tentang ini tuh. Coba, nggak mesti semua kamu paparkan. Apa yang kamu dapat gitu? Yang ingat dari video tayangan tadi. Coba, Japran, tunggu Japran, ke depan, bawa catatannya. Tadi pernah kita Japran mencatat hal apa saja yang dia lihat dari tayangan video tentang AI. Ya, coba bacakan. Perkenalkan, nama saya Japran dari Wanda, dan saya akan membacakan apa yang saya tulis tentang AI. AI memiliki keunggulan, yaitu pertama, dapat membantu mengerjakan tugas, kedua, mendeteksi data, ketiga, dan dapat bekerja 24 jam. Risiko menggunakan AI, pertama, dapat menekan diri, ketiga, risiko keamanan privasi, ketiga, menjadi pemalas karena dikerjakan oleh AI, yang keempat, dan manusia bisa saja digantikan oleh AI. Tepuk tangan untuk ucapan belum? Nah, ya, siapa lagi yang dapat dari tayangan video tadi apa yang dia dapat? Ya, silakan maju ke depan, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Siswa. Saya akan membacakan apa yang saya catat dari video tadi. AI dapat diketahui pada tahun 1996. Fungsinya agar mendapat pola yang baik dan bekerja beberapa jam. Risikonya bisa dapat mengambil seseorang, hilangnya pekerjaan, dan dapat memalskan orang karena adanya AI. AI dalam lingkungan dapat mengetahui perkembangan di AI bisa dari bidang pertanian, bidang keuangan, bidang lingkungan, dan bidang perkebunan. Bagus, tepuk tangan untuk Azhar. Ada lagi? Yang perempuan? Ada lagi? Ya? Sama? Oh iya, silakan masuk Mbak Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fatin Subokne. Saya akan menjelaskan tentang AI. AI adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar. AI memiliki pada dasar yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Keunggulan AI yaitu dapat menganalisis data, dapat bekerja dengan secara konsisten, dan dapat bekerja 24 jam. AI juga memiliki resiko, yaitu membutuhkan data yang besar, resiko yang bias, resiko keamanan pribadi, memicu sifat malas, dan banyak pekerjaan pada AI. AI memiliki manfaat kehidupan sehari-hari yaitu untuk kesehatan, keamanan, keuangan, bisnis, otomotif, logistik, pertanian, lingkungan, dan pendidikan. Bagus sekali, teman. Lebih lagi, ya, itu tadi AI. Jadi dengan AI itu namanya kecerdasan artifisial ya. Nah, dengan kalian tadi menonton video, jadi nggak cuma ya, apa itu kecerdasan artifisial, apa itu AI, ya. Nah, kita lihat. Kita akan bahas tentang dia. Kecerdasan artifisial, apa itu? Ya, kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini termasuk kemampuan untuk belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan akan memahami bahasa alami. AI digunakan dalam berbagai aplikasi seperti apa? Asisten virtual, analisis data, pengenalan suara, dan kendaraan otonom. Tahu kendaraan otonom kan? Kendaraan tanpa menggunakan supir. Dengan kemampuannya untuk memproses informasi,
dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, AI berpotensi mengubah berbagai sektor industri, mulai dari kesehatan hingga keuangan, serta mempengaruhi kehidupan. Ya, kita lihat spesifiknya pengertian AI. Udah disimpulkan. Nih ya, apa itu kecerdasan artifisial? Kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara pikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Ya, oke, sekali lagi, apa itu AI? Kecerdasan artifisial, yaitu kemampuan mesin atau komputer berpikir seperti manusia. Untuk apa misalnya? Belajar dan mengambil keputusan. Ya, mengenal pola, belajar dan mengambil keputusan. Jadi, nah, AI itu seperti manusia juga. Dia juga bisa mengenal pola, dia juga belajar. Ya, kemudian dia juga bisa mengambil keputusan. Itu dia AI. Kita kemarin sudah belajar berpikir komputasional. Ya, ada 4 proses berpikir komputasional. Ya, seperti itulah kerjanya AI. Ya, itulah dia pola tadi. Pola berarti gambaran-gambaran yang muncul atau data-data yang dia kumpulkan. Data-data yang dia kumpulkan itulah yang nantinya untuk menarik kesimpulan, mengambil keputusan. Ya, data-data yang dia kumpulkan itu proses pengumpulan data, disitulah dia proses belajar AI-nya. Ya, kemudian akhirnya dia mengambil keputusan. Contoh kita ibu mau cari materi kalian tentang kecerdasan artifisial. AI langsung ibu ambil salah satu AI, ChatGPT. Nah, ChatGPT itu bisa memberikan materi tentang kecerdasan artifisial dari mana? Dan dia kumpulan data. Banyak orang di seluruh dunia mencari tentang kecerdasan artifisial. Data-data itu akan dia kumpulkan. Setelah itu akan dengan mudah dia berikan kepada ibu karena dia sudah menyimpan sebuah data. Semua manusia yang mencari kecerdasan artifisial di ChatGPT-nya, dia simpan datanya. Ketika ada seseorang seperti ibu mencari ilmu kecerdasan artifisial, dia langsung bisa kasih. Karena dia tadi sudah mengumpulkan data, sudah dia pelajari, kemudian diambil keputusan untuk ibu, yaitu ibu ini membutuhkan pengertian kecerdasan artifisial, ibu akan ya. Jadi seperti itulah pola kerja kecerdasan artifisial. Dari contoh salah satunya adalah ChatGPT. Oke? Siapa yang mau menyebutkan sekali lagi pengertian dari kecerdasan artifisial ke depan? Tanpa lihat layar monitor. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, mengambil keputusan seperti manusia. Siapa yang bisa yang apa? Ibu kasih waktu sebelum kita ke materi berikutnya. Ya, silakan ke depan. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer meniru cara berpikir atau belajar seperti manusia. Manusia. Oke, tepuk tangan untuk Farid. Ada lagi? Satu lagi? Yang apa? Ada? Ada? Oke, kita lanjut. Nah, di dalam AI ada mesin cerdas dan non cerdas. Ya, dalam contoh-contoh dari AI, contoh-contoh AI ada apa aja coba? Yang dari tayang video. Contoh AI, contoh hasil dari kecerdasan artifisial apa aja tadi? Nah, ChatGPT apa lagi? Google ya, apa lagi? Iya. Nah, semua itu nanti kita klasifikasikan seperti ini ya. Mesin cerdas dan non cerdas. Kita lihat mesin cerdas. Mesin cerdas atau dikenal juga sebagai kecerdasan buatan AI adalah sistem yang dapat belajar dan beradaptasi dengan pengalaman serta meniru kemampuan kognitif manusia. Ya, jadi mesin cerdas dia bisa cerdas, ya, karena dia dalam proses belajar seperti manusia. Dia pengumpulan data, dia berpikir seperti manusia, dia belajar seperti manusia dari pengumpulan data. Ya, contoh dari mesin cerdas adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant yang dapat memahami dan merespon pertanyaan pengguna dengan cara yang semakin mendekati percakapan manusia. Selain itu, mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri, ya, dia sudah dipasang ya kecerdasan artifisial dengan pola-pola yang dibutuhkan sehingga dia bisa mengendarai sendiri, ya, tanpa digemudi oleh manusia. Dia sudah diperintah oleh AI, ya, dengan kode-kode AI. Berikutnya, ya, dengan mengendalikan sensor, ya, mengandalkan sensor dan algoritma. Pembelajaran mesin juga termasuk dalam kategori ini. Oke, siapa yang mau baca mesin non cerdas? Bacakan mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah sistem yang beroperasi berdasarkan instruksi yang telah diprogram sebelumnya tanpa kemampuan untuk belajar atau beradaptasi. Mesin cuci konvensional adalah contoh mesin non cerdas. Ia mengikuti serangkaian perintah yang telah ditetapkan oleh pengguna untuk mencuci pakaian, tetapi tidak dapat menyesuaikan operasinya berdasarkan kondisi atau jenis pakaian secara dinamis. Mesin ini melakukan tugasnya dengan baik dalam batasan yang telah ditentukan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berinovasi atau memahami konteks secara mandiri.
Ya. Jadi ibu terangkan kembali, mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas dia bisa bekerja tanpa 24 jam dikendalikan oleh manusia. Ya, jadi dia sudah terprogram dan bekerja sendiri, dia berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri. Itulah mesin cerdas. Kalau non cerdas, dia sudah diprogram, tapi hanya sederhana saja. Dia tetap untuk mengoperasikannya, tetap membutuhkan manusia. Contoh mesin cuci, yang di sini dikatakan mesin cuci konvensional. Ya, dia tunggu kita pencet tombol dulu kan dia berputar, ya kan? Nah, kalau AI, contoh, ibu mau buat musik, mau buat lagu. Kalau secara manual, ibu harus membuat rangkaian not-notnya, kemudian ibu harus instrumenkan ke musik, ke alat musik, ibu harus menggunakan alat musik, ambil alat musik, baru ibu harus menyuarakan pas apa tidak. Kalau dengan AI, ibu buat musik, kecerdasan artifisial, ya, suno musik namanya, ibu tinggal ambil lirik aja, ibu copy paste ke situ, musik ibu udah jadi, lagu ibu udah jadi, ya. Jadi AI yang bekerja untuk mensupplekan ke alat musik, dia yang membuat not-notnya, bukan ibu lagi. Itulah perbedaan antara mesin cerdas dengan non cerdas. Kalau non cerdas, dia masih membutuhkan manusia untuk mengoperasikannya. Dia hanya fitur-fitur tertentu saja. Ya, contoh lagi, kalkulator, ya kan? Kalkulator itu mesin non cerdas. Karena dia apa? Kita manual itu. Ayo kita pakai dengan AI. Carikan saya permasalahan dari akar 500 sekian. Kita tinggal kasih soalnya, udah dapat. Nggak perlu lagi takut. Ya, kita hanya sekali saja sudah dapat. Kalau kalkulator enggak, kita harus ketikkan angkanya dulu, kita yang menggunakannya. Kalau itu kita hanya 4 kali ketika ada di AI, udah dapat jawaban. Kalau ini enggak, kita harus punya proses-proses lagi. Paham kan maksud ibu? Apalagi mesin non cerdas menurut kalian? Mesin non cerdas selain mesin cuci, kalkulator, blender, iya, blender. Bagaimana blender? Ya, apa bisa dia bergerak sendiri? Buah-buahan yang blender udah harus dimasukkan, ya kan? Dimasukkan dulu sama manusia, dipincit dulu tombolnya baru blendernya bergerak kan? Berarti itu masih membutuhkan manusia secara optimal, ya. Hanya sebagian aja yang kita terbantu. Tapi secara keseluruhan masih membutuhkan manusia. Sedangkan AI tidak. AI membantu kita bisa, contoh ya, penjaga hasil. Tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi ada kita. Dia bisa bekerja sendiri misalnya ya. Yang banyak tenaga kerja yang diubah dari manusia menjadi ini. Contoh kalau kita ke tol, masuk tol, dulu ada penjaganya kan hasilnya kan, sekarang nggak ada. Ya, tinggal masukkan kartu di tol yang kedua mau keluar, tinggal bayar oleh kartu. Nggak perlu lagi ada manusia. Itulah kecerdasan AI, artifisial. Apa? Mesin cerdasnya. Kalau non cerdasnya masih membutuhkan manusia. Selanjutnya, nah ini ya contoh-contohnya ya. Ini kita ada apa itu seperti ChatGPT ya, AI chatbot itu kalau bahasa Inggris sama lagi. Baru ada Google Map ya, Google Map. Baru ada ini mesin mobil otonom ya, itu dia. Berapa lagi kita lihat? Nah ini contoh mesin non cerdasnya, kalkulator, mesin cuci dan blender. Ya, ini ingat ya, ini contoh mesin non cerdas. Contoh mesin cerdas apa aja tadi? Apalagi yang kalian tahu nih? Mobil otonom apa lagi? Apa? Iya. Kan dia tadi dalam video dibagi-bagi ya dalam bidang kan? Bidang kesehatan misalnya apa? Deteksi kesehatan ya. Di bidang keamanan misalnya apa? CCTV. Di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan apa misalnya? ChatGPT Bu. Di bidang hiburan apa? Di bidang hiburan. Di bidang hiburan apa? TikTok, YouTube, ya kan? Di TikTok dan apa itu namanya? Challenge itu kan? Itu di bidang hiburan. Ya. Jadi contoh kemampuan AI, dia mengenali wajah atau suara, menjawab pertanyaan seperti chatbot, mengarahkan rute terbaik pada aplikasi peta, memprediksi cuaca atau rekomendasi film. Ya, contoh kemampuan AI, mengenali wajah atau suara. Ya, misalnya ibu mau ketik, mana sering ketik? Ya, ketik ibu banyak kali, ibu tinggal suara aja. Ya. Keluar bahasa itu. Tinggal dienterkan, copy paste masuk ke lembar WPS. Menjawab pertanyaan seperti chatbot ya. Misalnya tadi kan ibu mau cari apa itu kecerdasan artifisial, ya tinggal dapat dari ChatGPT, dari Gemini AI, ya kan?
Baru apa di situ? Mengarahkan rute terbaik pada aplikasi peta. Misalnya kita jalan-jalan gunakan Google Map. Berarti alat yang kita gunakan ini namanya kecerdasan artifisial. Itu dia. Memprediksi cuaca atau rekomendasi film, memprediksi cuaca. Misalnya di handphone kita ya, di handphone kita ada dia. Sekarang coba bawa handphone semua kan? Coba berapa suhu kita sekarang? Berapa derajat suhu kita sekarang? Sampai nampak? Ya, berapa derajat Kak? 29 derajat suhu kita sekarang. Iya, betul sekali ya. Rekomendasi film. Misalnya kita cari di mana nih rekomendasi film? Ketika di Google, ya kan? Film hari ini di RCW. Udah keluar dia. Ya. Jadi, wow, semua memudahkan kita dalam keseharian ya. Oke. Supaya pemahaman kalian Ibu uji, kita main game dulu ya. Oke Ibu, papan tulis kita ini sudah AI, sudah digital, pintar ya. Beda dengan papan tulis kita yang di kelas, ya. Nah, dia sudah memudahkan kita dalam belajar. Ya, alhamdulillah kita dapat bantuan ini. Ya, terima kasih kepada pemerintah yang memprogram bantuan papan tulis digital ini untuk kita ya. Ya. Nah, kita lihat di sini ya ada kuis. Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian tentang kecerdasan artifisial yang tadi kita bahas. 2 kelompok dulu yang maju, kelompok 1 dan 2 ya. Kelompok 1 nih, kelompok 2 ini maju dulu. Nah, dalam 1 orang saja yang memegang, ganti-gantian satu siapa, dan memegangnya tidak keluar-keluar. Nah, kita harus jaga supaya tidak rusak ya. Oke. Ini adalah untuk pemahaman tentang kecerdasan artifisial dalam bentuk games Workwell ya. Silakan mulai. Ayo cepat. Siapa yang menang ini ya? Ayo. Papan tulis ini juga contoh dari kecerdasan artifisial ya Ibu ya. Salah satu contoh kecerdasan artifisial papan tulis digital ini ya. Siapa yang menang? Orang ini ya? Ya 2 dan 5 ya. Skornya sama ya. Oke, tepuk tangan semua ya. Ya. Yang menang berapa kelompok tadi yang menang? 1, 2 ya, 2 kelompok ya. Kelompok yang terakhir ya. Tadi aku cari. Kita cari model yang lain lagi ya.
Ayo, maju. Besarkan layarnya, nak. Besarkan layarnya. Yang segi 4 ya. Al, ya. Dah. Silakan. Kalian di mana? Oh. Ya, mulai. Yang tutupin layar ya, nak. Jadi sekali lagi bilang, papan tulis digital ini adalah salah satu contoh kecerdasan artifisial di bidang pendidikan. Ya, Salah satu. Oke, dengarkan. Oke, jadi ini salah satu tadi kita gunakan kecerdasan artifisial di bidang pendidikan, ya, kecerdasan AI di bidang pendidikan itu papan digital. Selanjutnya, Ibu tunjukkan salah satu aplikasi ya, aplikasi yang membuat musik ya. Ibu sudah buat musiknya, ya. Kita dengar ya salah satu aplikasi AI. Seperti Ibu kasih contoh ya, salah satu contoh aplikasi AI yaitu Suno AI, Suno Musik AI untuk membuat musik. Ya, coba kita lihat sejauh mana akuratnya aplikasi ini. Nanti kalian pasti dengarkan ada kekurangan nggak dari aplikasi ini. Sampai di sini, kalian di sini. Materi dalamnya kecerdasan artifisial sekali. Enak musiknya kan? Lihat. Jadi ibu lirik lagunya baru dari ChatGPT. Buatkan saya lirik lagu tentang kecerdasan artifisial. Itu ibu dibantu dengan contoh kecerdasan artifisial yaitu ChatGPT. Ibu copy paste tulisan liriknya, terus ibu masukkan ke Suno Musik AI. Dan di Suno Musik AI ibu ubah sedikit liriknya, ibu tambahkan kelas 6 plus SD seluruh muda dan belajar bersama Neki. Supaya nampak kita rasa ada nggak rasa dari lirik itu memang kita yang buat gitu. Yang dirancang tadi ada nama 6 plus, ada nama Nurul Muda, ada nama Neki. Ibu masukkan ke sini kemudian dalam hitungan detik langsung jadi lagunya. Nah ini kita rasakan kecerdasan artifisial luar biasa kita dibuatkan lagu. Itu dia, ya. Ini salah satu contoh kecerdasan artifisial yang mesin cerdas Suno Musik AI, ya. Oke, selanjutnya ibu kasih tugas. Ada aja idaman, aslinya di sampingnya, menulis di buku bahasa Indonesia. Kita dunia bergerak cepat, sebuah revolusi, kekuatan data lahirkan.
ya. Sebelum dilancarkan, jangan dilancarkan. Ini apa aja? Ini adalah mesin non cerdas karena dia disebut mesin non cerdas karena jika kita menggunakannya kita masih perlu bantuan manusia untuk memencet tombol-tombolnya agar dia bisa berputar. Dan lanjut di sini itu ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Contoh mesin cerdasnya adalah Google Translate, mobil otonom, Google Maps. Kenapa disebut mesin cerdas? Karena dia bisa bergerak tanpa bantuan manusia atau karena dia telah memprogram data dengan baik. Selanjutnya ada mesin non cerdas. Yang pertama ada kulkas, rice cooker, TV, mesin cuci, remote TV. Kenapa dia disebut mesin non cerdas? Karena jika kita ingin menggunakannya, kita perlu bantuan manusia untuk menggerakkannya atau menghidupkannya. Siapkan handphone masing-masing ya. Siapkan handphone, tugas tugas. Oke ibu, tugasnya handphone kalian berpindah ke sini nanti. Tapi kalian kemana ya biar ini ke depan ya biar jelas nanti. Oke, bentar ya. Udah coba. Internetnya nanti ya pas. Yang udah. Oke, silakan nomor 2 maju. Ayo, nomor 2. Kita sampai kondisikan ya. Mana? Yang video udah dibuka? Duduknya yang bagus ya. Iya, baca kertasnya. Di screenshot kirim ke ibu. Gak bisa di screenshot. Ya udah. Di sana. Di sana. Siapa yang nonton video? Dilebarkan aja nggak bisa. Apa? TV non. Kelompok sana udah video. Udah video kan? Belum. Lembar kerjanya mana kak? Dekatkan kak dengan video kak. Kalau cuma nomor alasannya ya kasih ya. Kenapa dia dibilang mesin cerdas atau non cerdas? Di samping di situ lah, di belakangnya pun bisa. Buat dulu nomornya, diidentifikasi dulu benda-bendanya baru di sebelah dijelaskan. Dilebarkan nggak bisa kak? Ininya diginikan di kameranya. Oh ininya? Dia lah cerdas. Jangan main-main ya. Buka videonya. Nanti dijelaskan di sebelahnya ya. Kenapa dia kamu katakan mesin cerdas atau non cerdas? Sahabat, ya. Nanti kamu jelaskan apa dia.
pilih misalnya nomor 1 kamu pilih mesin non cerdas. Blender. Kamu jelaskan kenapa blender kamu bilang mesin non cerdas. Nah, itu dia. Ini udah? Enggak, ibu minta sama Bu Anda. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami atau diskusi kerja kelompok kami. Pertama, mesin cerdas, contohnya mobil otonom, karena dapat menyetir otomatis. Kedua, mesin cerdas yaitu Google Map, dapat menunjukkan jalan tercepat. Yang kedua, mesin non cerdas, contohnya TV, karena bisa mengatur siarannya. Yang ketiga, komfort, karena masih manusia yang mengatur aplikasi hidupnya. Lalu yang berikutnya atau yang keempat, blender, karena kita harus menekan tombol untuk berputar. Lalu yang terakhir, kulkas, karena masih manusia yang mengatur suhu. Sekian dari diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Silakan yang bertanya. Menanggapi. Harus ada satu orang. Komen. Ya, siapa? Bertanya. Ya, silakan Dijam. Kasih mic-nya ke Dijam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertanya, sebutkan satu contoh mesin pintar selain dari dikasih tadi. Ya, dia minta selain itu. Terima kasih, saudara Nijam. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman kami Nijam. Kami akan menjawabnya. Selain mesin cerdas, selain yang di situ di video. Saya akan menjawabnya. Contohnya CCTV dan flash. CCTV ya. Robot vakum. Iya. Robot vakum. Ya. Oke, silakan tutup. Ya, dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Kelompok kedua. Nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang AI atau kecerdasan artifisial. Di AI ada mesin cerdas yaitu mobil otonom dan Google Maps. Ada juga mesin non cerdas yaitu blender dan TV. Kenapa dibilang mesin cerdas? 1. Mobil otonom, karena sudah diprogram bisa bergerak sendiri tanpa bantuan manusia. Yang kedua, Google Maps, karena dapat menunjukkan arah sesuai data yang tersimpan tanpa manusia. Kenapa dibilang mesin non cerdas? 1. Blender, karena untuk memutar blender masih perlu bantuan manusia. 2. TV, karena masih kemampuannya masih bergantung kepada manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan yang mau nanggapin. Tunggu. Mana tangannya? Ya. Ajril. Kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok Fadil. Apa pengertian dari
ambil. Terima kasih pertanyaan dari saudara kami Azril. Azril, kami akan menjawabnya. Mesin non cerdas selain dari kertas ini adalah kalkulator biasa. Kenapa? Karena untuk memasukkan nomornya dia masih menggunakan bantuan manusia. Oke, ya betul sekali. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dijawab. Ada pertanyaan di situ. Iya. Coba mana isinya? Jawab ya. Gunting. Oh my god. Bagaimana? Apa soalnya di situ? Bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan kalian? Ya. Oke. Dijawab pertanyaannya ya. Siapa lagi udah buka? Terbuka? Iya, isi. Bagaimana perasaan? Baru sambitkan ya. Udah selesai sambitkan. Iya. Kalau udah disambit udah oke kan aja. Udah terkirim tuh jawaban kalian. Siapa lagi? Mana? Coba. Siapa ibu tengok dulu? Mana dia? Mana yang kameranya? Udah diisi kan? Udah diisi? Ini jawaban kalian ya. Ada yang tulis ini tadi? Ada yang tulis tadi? Yang jawab? Seluruhnya menyenangkan, senang dan sekali. Senang rasanya. Di sini terjawab. Jawaban kalian semua. Ini ibu menggunakan apa? Aplikasi. Dia ya. Mentimeter ya. Oke. Oke, ibu simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya. Simpan semua handphonenya, masukkan ke dalam laci. Jangan ada yang megang iPhone. Ya, simpan semua ya. Dan oke, ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar apa? Belajar AI, kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Mesin yang berpikir cerdas seperti manusia. Ya, mesin yang berpikir seperti manusia. Ya, cara kerjanya seperti apa? Dengan pengumpulan pola, apalagi pengambilan data, pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Itu dia, mesin yang cerdas berpikirnya seperti manusia. Nah, kecerdasan artifisial ini manfaatnya banyak. Ya, manfaatnya di dunia pendidikan seperti papan digital kita ini, papan tulis digital. Kemudian ada ChatGPT yang membantu kita mau informasi apapun kita dapat. Kemudian di dunia kesehatan mendiagnosa penyakit. Di keamanan ada CCTV. Apalagi di dunia transportasi ada Google Map, ada mobil otonom. Ya, apalagi di dunia hiburan ada TikTok, ada apalagi YouTube. Di dunia perekonomian ada Shopee, belanja online, berjualan online. Iya. Nah, dampak AI, kecerdasan artifisial ini juga memiliki dampak negatif, ya. Kalau digunakan untuk hal yang negatif. Jadi ada etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Yang ada etikanya. Tempatkan pada tempatnya. Dalam data-data, ya, rahasia data pribadimu jangan kamu umbar di dunia maya, ya. Kemudian apa lagi? Gunakan. Kemudian apa lagi? Dalam etika menggunakan kecerdasan artifisial, bukalah konten-konten yang sesuai dengan usianya, ya. Kemudian gunakan bahasa yang baik, halus, tidak menyakiti, menyinggung orang lain atau untuk jadi pembulian, ya, itu dia. Oke ibu, demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat
untuk kita semua ya, kedepannya kalian lebih giat lagi belajar ya. Untuk penutupnya supaya dapat berkah di kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa.